Selamat sore, Mbak. Sore. Perkenalkan, saya Iren. Saya salah satu ahli gizi dari website gizionline.com. Maaf, Mbak, kalau boleh tahu nama Mbak siapa? Nama saya Abel, Mbak. Baik, dengan Mbak Abel. Ada yang bisa saya bantu, Mbak? Iya, Mbak, saya ngerasa saya tuh kayak gendut gitu, Mbak. Jadi saya suka kepikiran gitu. Itu tuh gimana ya, Mbak, solusinya gitu, Mbak. Makanya saya pengen ada konsul gitu di sini. Selain itu, ada lagi nggak kira-kira yang Mbak rasakan mungkin atau bagaimana? Saya tuh kalau ngeliat cermin kayak suka ngerasa kayak gendutan gitu, gendut aja gitu, Mbak. Kayak jadi kepikiran mulu gitu, Mbak. Ih, gendut banget gitu. Baik. Untuk pola makan Mbak sendiri sehari-harinya bagaimana? Saya mah kalau pagi kadang suka nggak makan gitu kan. Nah, terus jam 12 tuh makan, tapi karena paginya nggak makan itu tuh kadang karena nggak sempat gitu kan, Mbak. Nah, karena nggak sempat, jadi siangnya tuh kadang makannya suka banyak gitu. Terus kadang kalau sore tuh kadang suka lapar gitu kan. Saya suka ngemil, ngemil, ngemil. Terus nanti malamnya makan lagi gitu. Oh, jadi yang untuk jam 12 tadi karena sarapannya nggak makan, jadi kayak dilimpahin gitu ya ke makan siang. Iya, Untuk ngemil-ngemil gitu biasanya yang Mbak jadikan untuk cemilan apa ya? eh, biasa saya suka ini Mbak, makan-makan kayak ciki-cikian gitu sih Mbak. Sama Oh, kadang kan ini suka nge-order-order gitu pakai GoFood, pakai GrabFood gitu, order minuman-minuman gitu kayak bubble tea, Thai tea gitu-gitu. minuman-minuman manis ya, Mbak. Iya. Terus untuk kegiatan Mbak sehari-hari, aktivitasnya seperti apa? Kan saya lagi kuliah gitu ya Mbak. Jadi paling di depan laptop mulu ngerjain kuliah gitu. Soalnya juga udah kuliah tingkat akhir gitu kan Mbak, jadi sibuk jadi kerjaan saya eh, selain kuliah paling tugas doang gitu Mbak. Nggak ada olahraga dan semacamnya? Enggak sih Mbak, paling kalau gerak olahraga ya paling pas hmm, kalau lagi pengen aja Mbak, tapi itu juga jarang karena belakangan ini kan lagi banyak tugas gitu Mbak, jadi saya nggak nggak olahraga. Kalau untuk yang dari dalam tubuh Mbak sendiri, ada nggak yang Mbak rasakan gitu? Hmm, enggak sih Mbak. Nggak ada ya? Iya. Jadi, Mbak kan kemarin waktu registrasi itu kan datanya sudah masuk. Saya juga sudah dapat datanya. Jadi kalau berdasarkan data tinggi badan dan berat badan Mbak itu, kebutuhan sehari Mbak itu 1.805 kalori. Nah, jadi dengan karena Mbak ini masuknya tergolong obesitas. Jadi saya menyarankan kepada Mbak untuk melakukan diet rendah energi. Nah, diet rendah energi itu jadi kita mengonsumsi makanan tapi di bawah dari yang kita butuhkan yang normal. Kan tadi Mbak 1.805. Jadi Mbak mengonsumsi makanan itu yang nilai kalorinya itu di bawah 1.805 dulu. Ini untuk menjaga berat badan Mbak supaya tidak meningkat dengan drastis. Kemudian juga untuk mengurangi berat badan Mbak secara bertahap. Karena kalau diet itu, kalau misalkan kita pengen diet yang langsung turun banget, itu sebenarnya nggak bagus. Jadi lebih bagus itu secara perlahan. Kemudian dengan melakukan diet rendah kalori tadi,
itu tuh bisa membantu Mbak untuk mencapai nilai indeks massa tubuh menjadi normal lagi. Sehingga, itu tidak akan berdampak buruk bagi Mbak kalau misalkan IMT Mbak sudah normal. Terus untuk makanan Mbak tadi, Mbak nggak sarapan kan ya? Nah, sebenarnya itu kita nggak boleh nggak sarapan, kita tuh harus tetap sarapan. Karena menurut beberapa penelitian juga, kalau nggak sarapan itu malah semakin membuat kita berisiko untuk mengalami obesitas. Terus juga untuk minum-minuman manisnya, kalau bisa diganti jadi jus buah atau buah potong. Terus tetap melakukan makan yang 3 kali makan utama sama 2 kali selingan. Jadi makan utama itu kayak sarapan, makan pagi, makan malam, lalu tetap cemilan ngemil 2 kali sehari. Tapi kembali lagi, tetap harus sesuai dengan porsinya. Untuk menu makanannya sendiri, Mbak tuh bisa konsumsi kayak telur ayam, sayuran, makanan-makanan yang mengandung karbohidrat kompleks, jangan yang karbohidrat sederhana. Karena kalau karbohidrat kompleks itu kan, lebih butuh waktu lama untuk dicerna tubuh. Jadi kalori yang diperlukan itu kan juga lebih besar, jadi itu bisa membantu Mbak juga dalam menurunkan berat badan. Kayak sayuran rebus misal itu kan juga bagus. Terus untuk konsumsi buah-buahan, tadi sepertinya saya nggak dengar Mbak makan buah kan ya? Ya. Nah, kita tuh harus tetap makan buah, kayak misalkan buah alpukat aja, buah alpukat itu dia tuh mengandung lemak yang nggak tinggi, terus tuh lemaknya tuh lemak baik. Jadi meskipun Mbaknya obesitas, tetap harus konsumsi lemak karena mau bagaimanapun tubuh kita kan tetap butuh lemak, tapi lemaknya itu enggak yang dalam jumlah besar banget gitu, tetap dalam batasannya. Terus, untuk yang kalau misalkan Mbak pernah makan gorengan, boleh, tapi sesekali aja, nggak usah sering-sering. Karena nggak bagus juga dan nggak terlalu disarankan untuk dikonsumsi, karena biasanya kan yang goreng-gorengan itu banyak lemak yang nggak baik, yang bisa membuat kolesterol jadi tinggi. Terus, konsumsi serat juga, Mbak, karena serat itu bisa mengikat lemak dalam darah, terus juga bisa membantu kita untuk mengontrol kolesterol. Karena kan biasanya kan kalau orang obesitas itu berisiko juga kan, Mbak, kena kolesterol. Nah, begitu, Mbak. Apakah ada yang ingin Mbak tanyakan? Kalau ini Mbak, kalau cemilan-cemilannya gitu tuh, kalau selain makan buah, makan apa lagi Mbak? Kan saya Kalau suka selain banget ini soalnya. Oh, kalau selain makan buah bisa sih kayak Mbak masak telur kan, telur olah kari, campur aja sama kecap, itu sehat kok kalau dijadiin cemilan juga. Oh iya Mbak, juga untuk aktivitas, kan Mbak nih kuliah online kan. Sebenarnya kita masih bisa loh melakukan beberapa aktivitas fisik walaupun kita sedang maksudnya lebih banyak duduk di depan komputer, kayak misalkan mau tidur nih, Mbak bisa melakukan gerakan tangan ringan kayak gini, terus bisa kalau bangun tidur tuh bisa stretching. Jadi, kan kalau bangun tidur kan kita belum makan tuh, kalau kita ada melakukan gerakan, jadi tubuh kita tuh akan memakai kalori untuk membantu kita membakar makanan yang akan kita konsumsi, begitu. Atau Mbak. bisa juga kayak hal-hal sepele sih, kayak nyapu rumah, ngelak meja, atau bisa meningkatkan apa, intensitas olahraga, misal kayak seminggu sekali. Mulai dari yang ringan-ringan aja dulu, nggak usah yang langsung berat-berat banget gitu. Saya sudah menyarankan Mbak untuk melakukan diet
rendah kalori ini. Jadi penting juga nih untuk menjaga komitmen. Karena walaupun saya sudah memberitahukan banyak hal, tapi kalau Mbaknya nggak menerapkan kan sama aja. Jadi tetap Mbak harus menerapkannya dengan baik. Karena itu juga berkaitan dengan kondisi Mbak yang sekarang ini. Nanti untuk menu makan, pola makan yang saya anjurkan akan saya kirim ke email Mbak untuk yang lebih rincinya lagi. Oke, Mbak. Apakah ada yang masih kurang jelas, Mbak? Enggak deh kayaknya, Mbak. Udah. Oh ya, Mbak, satu lagi, karena kan ini baru konseling pertama Mbak kan? Iya. Nah, jadi untuk berikutnya bisa nih kita Mbak konsul lagi ke saya dan biar saya juga bisa memonitor bagaimana perkembangan Mbak selama dari waktu pertama kali konsul hingga konsul berikutnya. Oke, Mbak. Untuk jadwal konsulnya bisa Mbak daftarkan aja di website yang tadi gizionline.com itu. Oke. Baik, Mbak. Terima kasih ya, Mbak. Iya, terima kasih juga, Mbak.